Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, bagi saya urban sprawl adalah fenomena alami dan wajar karena manusia akan berusaha mencari tempat tinggal sesuai dengan diinginkan dan kemampuan masing-masing. Faktor nyaman dan harga menjadi hal utama dalam pemilihan tempat tinggal tersebut. Namun yang saya tidak setuju adalah konversi lahan pertanian. Tapi kalau yang digunakan bukan lahan pertanian, rasanya tidak masalah. Karena semakin luas urban sprawl yang terjadi di kota tertentu menandakan bahwa kota tertentu semakin maju dan perekonomian masyarakat berkembang dengan pesat. Kemudian nomor 2, fenomena urban sprawl dapat mengakibatkan perubahan struktur kota. Karena urban sprawl dapat wilayah baru di sekitar wilayah kota yang sebelumnya tidak ada. Urban sprawl adalah proses perembatan kenampakan fisik kota ke arah luar yang diakibatkan oleh tingginya jumlah penduduk yang begitu tinggi. Akibatnya pemanfaatan lahan merembet ke daerah pinggiran sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan ruang yang semakin meningkat. Dengan adanya urban sprawl, struktur kota yang sebelumnya ada dapat berubah karena munculnya wilayah-wilayah baru yang tidak direncanakan. Struktur kota akan mengalami perubahan susunan peran maupun luasan karena masuknya wilayah pinggiran ke dalam struktur kota yang sudah ada. Nomor 3, cara mengatasi permasalahan yang timbul akibat dampak negatif dari urban sprawl adalah mengadakan program pengembangan pemuda untuk menambah keterampilan penduduk produktif di desa, mengelola ruang kota dengan lebih profesional dan terencana, merevisi peraturan perpajakan bumi dan bangunan untuk mengurangi sprawl, meningkatkan perekonomian di desa sehingga mengurangi angka urbanisasi. Nomor 4. Apakah fungsi rencana tata ruang wilayah dalam perkembangan wilayah? 1. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD dan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. 2. Acuan dalam pemanfaatan ruang pengembangan wilayah provinsi. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi. Acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. 3. Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan pengembangan wilayah provinsi yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan dan insentif serta arahan sanksi. 4. Dan acuan dalam administrasi pertanahan. Kemudian nomor 5, fenomena urban sprawl tidak bisa dihindari karena peningkatan pertumbuhan masyarakat yang bersifat dinamis, sedangkan luas lahan bersifat statis. Selain itu mengubah mindset bahwa hidup di pedesaan jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan hidup di perkotaan. Itu saja penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.